apakah menurut saudara ahli, hal seperti ini tidak boleh diadili? Karena bagaimanapun juga kan persoalan ini kan terkait dengan keadilan para pemilih. Itu yang pertama yang saya tanya kepada saudara ahli. Kemudian yang kedua yang saya mau tanya kepada saudara ahli, kalau kita lihat teks dari Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sama persis isinya. Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan dalam hal memutus perselisihan ini. Yang dikatakan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, kemudian terjadi penyempitan ketika dalam undang-undang pemilu. Ya. Pertanyaan saya adalah, apakah menurut saudara ahli ketika menjalankan kewenangannya ini yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan undang-undang langsung tentang dirinya sendiri, Mahkamah Konstitusi boleh menyimpangi itu untuk mengikuti ketentuan undang-undang yang lain? Atau menurut saudara ahli, mereka harus stick kepada menjalankan. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV yang disiarkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Saya Adistila Rasati. Saudara, hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar sidang sengketa perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi yang hari ini berlanjut dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan juga saksi dari pihak terkait. Dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Tim hukum Prabowo Gibran sudah menyiapkan ada 14 orang yang terdiri dari 6 ahli dan juga 8 orang saksi. Seperti yang kita ketahui bersama, saudara, kemarin Mahkamah Konstitusi sudah memanggil sejumlah saksi untuk mendengarkan keterangan dari saksi dan juga ahli dari pihak termohon, yakni KPU dan juga Bawaslu. Salah satu yang menjadi fokus pembuktian dan juga perdebatan kemarin adalah soal sistem informasi rekapitulasi KPU Republik Indonesia. Dan hari ini saudara, kita akan mendengarkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi bagaimana keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh pihak terkait. Sejauh ini saudara, sudah ada 3 orang ahli yang dihadirkan dari pihak terkait, yakni ada sejumlah nama yang sudah dihadirkan, dan langsung saja kita ikuti bersama keterangan dari ahli berikut ini kepada Anda. Mencoba mencari keadilan yang seadil-adilnya. Bukan hanya soal prosedur dan bukan hanya soal TSM saja. Terakhir di putusan MK dalam sengketa di tahun 2019, itu ada mungkin 10 atau 11 argumentasi yang dibahas satu demi satu oleh MK secara mendalam. Nah, hal-hal ini kalau kami analisa, tampaknya tidak sesuai dengan materi yang tadi pemohon sampaikan atau ahli sampaikan yang mencoba membatasi kewenangan MK. Nah, bagaimana pendapat ahli tentang upaya MK ini untuk mencari keadilan substantif? Apakah hal itu tidak dapat dilakukan? Cukup majelis. Cukup ya. Dari termohon, Bawaslu, cukup dari hakim, cukup. Baik, silakan ahli untuk menjawab singkat-singkat saja, Prof. Terima kasih Yang Mulia. Kalau kita melihat pasal 24C Undang-Undang Dasar dan kemudian kita bandingkan dengan, kalau kita menelusuri original intent dari keberadaan pasal 24C ayat 1 dan 2 itu, sebenarnya di situ akan memberi gambaran bahwa sebenarnya di dalam ketentuan pasal 24C itu sebenarnya kewenangan mahkamah adalah bersifat limitatif. Limitatif dalam arti bahwa dia harus melakukan penilaian dan memutus perselisihan tentang hasil. Jadi semuanya dikembalikan kepada hasil. Bukan berarti tadi menjawab pertanyaan beberapa aspek bahwa hasil di sini tidak hanya sekedar menghitung angka-angka saja. Tetapi seperti tadi yang saya gambarkan, pendapat saya adalah bahwa sebenarnya yang dicari itu adalah terkait selalu konsepsinya pada sisi perolehan hasil. Apakah di dalam perolehan hasil yang ditetapkan oleh KPU itu terdapat
cacat atau terdapat fakta dan data yang memang tidak sesuai dengan itu. Itu pandangan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dikaitkan tadi dengan ada narasi yang memberikan gambaran bahwa bagaimana kedudukan norma penegakan langsung dan kaitan dengan sisi kepentingan daripada pasal 24C dan 22E itu, bagi saya melihat sebenarnya bahwa apa yang menjadi kepentingan di dalam proses perselisihan hasil itu sebenarnya dari awal sudah tergambarkan bahwa ini juga melalui berbagai tahapan dan proses yang akhirnya kemudian kita melihat sampai pada berbagai putusan mahkamah yang kemudian menghasilkan juga hal yang berbeda. Misalnya kita melihat bahwa pada satu sisi kita juga melihat sisi penegakan hukum yang dilakukan oleh mahkamah di dalam menolak permohonan karena secara langsung sebenarnya tidak berkaitan dengan persoalan perolehan hasil. Kalaupun kemudian tidak pernah juga terbuktikan bahwa ada unsur perolehan hasil itu yang dinyatakan cacat atau tidak sesuai, kemudian membandingkan antara fakta dan data yang diajukan, kemudian dengan hasil penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU dalam hal ini. Sehingga menurut saya itulah hal yang penting dan perlu terpahami dengan baik. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang apakah kemudian mahkamah bisa melakukan judicial activism, saya kira kalau dipertentangkan dengan judicial restriction, saya kira ini menjadi dua hal yang berbeda menurut saya. Karena kalau menurut saya pandangan judicial activism itu tercakup menyangkut soal pilihan hakim di dalam memutus untuk mewujudkan hukum dan keadilan. Dan tentu kebebasan hakimlah yang diutamakan dalam praktek seperti itu. Sedangkan pada sisi judicial restriction, memang pembatasan itu jelas. Dan seperti saya katakan tadi, original intensi daripada pasal 24C itu sebenarnya memberi batasan secara limitatif. Kita melihat bahwa sebenarnya kalau kita berbicara soal kewenangan, sebenarnya soal dasar bertindak atau dasar berbuat. Nah, di dalam konsep hukum administrasi selalu dinyatakan tidak ada suatu tindakan perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan dasar bertindak atau berbuat. Manakala ada tindakan perbuatan yang dilakukan di luar yang bukan menjadi kewenangannya, maka ada dua konsekuensi, apakah terjadi perbuatan melampaui kewenangan, perbuatan sewenang-wenang, atau kemudian ketidakberwenangan atau onbevoegdheid. Nah, sehingga dengan demikian menurut saya sisi kepentingan di dalam melihat hal aspek terhadap frasa memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, kata tentang itu juga sebenarnya bagi saya adalah menunjukkan limitasi terhadap apa sebenarnya yang akan dipersoalkan, apa yang akan diputuskan sebenarnya. Karena kata tentang itu selalu merujuk kepada suatu hal, suatu perihal tertentu. Sehingga kemudian itu sebenarnya lebih merujuk pada batasan-batasan yang memang harus dijalankan, harus dilakukan. Nah, mengenai perlunya pertimbangan, tadi ada petitum, kemudian menginginkan adanya diskualifikasi, kemudian apakah dikaitkan dengan jadwal seandainya ada proses diskualifikasi. Bagi saya selaku ahli tidak juga lantas menyatakan bahwa kalau itu ada diskualifikasi yang dijalankan oleh mahkamah, tentu kita juga harus melihat. Karena pada patokan dasarnya sebenarnya adalah untuk menentukan apakah sebuah pasangan calon terdiskualifikasi atau tidak. Saya kira kalau kita mulai dari merujuk proses awal, maka itu kan sebenarnya harus dilakukan dalam sebuah proses. Dan kalau proses itu tidak pernah tersampaikan, maka kemudian langsung mau dibawa ke mahkamah. Nah, menurut inilah pertimbangan saya seharusnya mahkamah tidak mempertimbangkan untuk hal itu. Bagaimana MK sudah menjelaskan posisinya, kemudian tidak tidak mempersoalkan lagi. Bagi saya sebenarnya kalau kita melihat merujuk pada berbagai putusan yang dijalankan oleh MK, maka kemudian kita bisa melihat bahwa hal yang ingin dijalankan oleh mahkamah menurut pandangan ahli adalah bahwa kalau sesuatu hal itu
memang masih menjadi hal yang samar dan tidak begitu jelas, sehingga kemudian dia harus melakukan sebuah proses penilaian yang mandiri untuk sampai kepada sebuah keputusan. Tetapi kalau hal itu sebenarnya sudah jelas dan tegas ditegaskan di dalam norma kewenangannya, maka menurut saya itu tidak penting lagi dilakukan. Kemudian tadi saya sudah mengungkapkan mengenai perselisihan hasil pemilihan tidak hanya berupa angka-angka, dan ini seringkali disebut sebagai bahwa mahkamah jangan sampai bertindak berfungsi sebagai mahkamah kalkulator. Makanya dari awal saya menyatakan dari praktik dan putusan mahkamah sendiri, saya tidak melihat bahwa mahkamah hanya mempersoalkan angka-angka saja. Toh juga jauh menungkik mendalam melihat substansi dari perolehan hasil suara yang ditetapkan oleh KPU dan juga membandingkan dengan fakta dan data dari perolehan hasil suara dari para pemohon. Sehingga kemudian dari situ apakah kemudian ada indikasi kemudian terjadinya pelanggaran, dan kemudian mahkamah nanti akan mempertimbangkan. Tapi pertimbangan mahkamah dalam hal ini tetap mengacu kepada apa yang saya sebut penetapan hasil pemilu itu sendiri. Jadi dia tidak boleh keluar daripada bagaimana mempersepsi perselisihan hasil itu dengan tetap mengacu pada apa yang dijalankan. Kemudian yang berikutnya adalah saya juga tidak bisa melakukan penilaian secara subjektif terhadap frasa yang kemudian dinyatakan bahwa ada proses yang sesat di dalam konteks ini. Sebagai ahli pandangan saya bukan dalam kapasitas untuk menilai sebuah kesesatan, sebuah proses, karena nanti juga akan dibuktikan oleh mahkamah sendiri di dalam putusannya. Apakah hal itu sebenarnya bisa dijalankan atau tidak. Kalau kita bicara tentang Undang-Undang Dasar dan kemudian melihat pada apa proses-proses yang dijalankan selama ini, misalnya tadi ada anggapan penyempitan Undang-Undang Pemilu, saya kira kalau saya melihat bahwa kelahiran Undang-Undang Pemilu sekarang ini karena dulu ada proses-proses yang dijalankan di dalam penyelenggaraan pemilu dan juga berdasarkan pada proses sengketa yang ada di Mahkamah Konstitusi dan juga pertimbangan-pertimbangan mahkamah sendiri, maka kemudian dilakukan proses perbaikan dan kemudian muncullah norma yang ada di dalam ketentuan undang-undang sekarang yang kemudian membagi sisi kewenangan penyelesaian sengketa itu sehingga semuanya tidak bertumpu kepada mahkamah sendiri untuk bisa menyelesaikannya. Nah, apalagi kalau misalnya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif, kemudian juga kalau misalnya sengketa proses yang sebenarnya harus segera sudah mendapatkan keputusan. Kemudian bagaimana menemukan teks kalau misalnya menyimpan dari ketentuan Undang-Undang Dasar. Nah, saya kira kembali lagi kepada apa yang menjadi kepentingan di dalam mahkamah memutus perselisihan hasil pemilu yang tentu saja menurut saya koridornya ada pada sisi kepentingan itu. Tentu mahkamah akan mempertimbangkan secara cermat dan kemudian kalau ini dikatakan bagaimana menemukan teks yang sesuai, saya kira juga perlu secara hati-hati menurut pandangan ahli untuk bisa kemudian menelurkan sebuah norma yang kemudian tiba-tiba tidak bersejalan dengan kewenangan yang selama ini diberikan oleh Undang-Undang Dasar terhadap kepentingan perselisihan hasil pemilu itu. Yang terakhir menurut saya bagaimana mahkamah menjaga konstitusi secara seadil-adilnya, ya tentu ini dikembalikan kepada mahkamah untuk kemudian bisa menilai, memutus tentu dengan tetap koridornya pada perselisihan hasil. Saya kira kalau juga merujuk pada apa yang disebut sebagai keadilan substantif, tentu ini akan merujuk pada sebuah parameter seperti apa pemahaman kita terhadap keadilan yang substantif itu. Apakah keadilan substantif bersumber pada sisi proses
Apakah memang ada hal-hal yang memang secara substantif di dalam proses itu memang tidak memberikan jalan lain untuk kemudian bisa menetapkan bahwa ini bertentangan keadilan substantif. Bagi saya sebenarnya itu masih dalam koridor yang bersifat subjektif. Demikian Yang Mulia.